Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Roma 6 ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Alain waing dung malua hamu siat dosai, dung gabe pangului di debatahamu, adong dopar buemuna tuhabadiau, jala hanguluan na saliling-liling na do hapatian na. Dimerdekakan untuk beroleh hidup yang kekal. Dimerdekakan berarti tindakan Allah yang memerdekakan, bukan karena usaha manusia untuk membebaskan dirinya. Dimerdekakan dari dosa berarti kita terbebas dari dosa dengan kasih karunia dari Tuhan. Apakah kita sudah mengalami kemerdekaan di dalam Kristus? Seringkali kita mendengar bahkan mengatakan bahwa segala dosa-dosa kita telah ditebus oleh darah Yesus. Tetapi, mengapa kita masih dapat jatuh dalam dosa? Di dalam hidup kita ada dua macam perhambaan. Sekalipun kita telah mengalami penebusan di dalam Kristus, itu bukan berarti kita otomatis dapat menyerahkan hidup kita menjadi hamba kebenaran. Karena ternyata kita masih terus bergumul dengan kekuatan yang lain yang bisa menggoda kita dan menguasai kita, yaitu kekuatan manusia daging kita atau kedagingan kita itu. Itulah sebabnya Paulus berkata, "Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran." Selama kita masih hidup dalam dunia ini, kita masih berhadapan dengan iblis. Iblis masih terus bekerja untuk menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita, supaya iblis membawa sebanyak mungkin untuk menjadi pengikutnya. Kalau hari ini ada yang terikat dengan dosa, apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Datanglah kepada Tuhan dan meminta pengampunannya, dan jangan berbuat dosa lagi, dan teruslah berjaga-jaga. Kita tidak bisa hidup dalam dua perhambaan. Di satu sisi kita hidup sebagai umat Tuhan, sebagai hamba Tuhan, tapi di sisi yang lain kita hidup sebagai hamba iblis. Tuhan mau supaya kita hanya menjadi hambanya, hamba kebenaran, dan menyerahkan tubuh kita dipakai sebagai senjata-senjata kebenaran. Itu sebabnya Tuhan menegur jemaat Laodikia dengan keras. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memutahkan engkau dari mulutku. Tuhan mau kita tidak suam-suam kuku. Hati Tuhan mengingini kita benar-benar panas atau dingin. Artinya kita tidak bisa kompromi dengan dosa karena Tuhan kita kudus. Kita dimerdekakan adalah karena kasih Tuhan dan membuahkan hidup yang kudus dan hidup yang kekal. Belas kasih Allah yang nyata dalam Yesus Kristus berdampak bagi kehidupan orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yaitu beroleh hidup yang kekal. Kita dimerdekakan dan dikuduskan oleh Yesus Kristus untuk memperoleh hidup yang kekal.
Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memerdekakan kami dari perhambaan iblis, perhambaan dosa. Tapi Engkau mengingini kami supaya kami boleh hidup sebagai hamba kebenaran, sebagai hamba-Mu ya Tuhan. Sehingga kami merasakan dan menghidupi hidup yang dikuduskan oleh kasih karunia, dan kami beroleh hidup yang kekal. Mampukan kami Tuhan untuk menjalani hidup yang telah Engkau merdekakan ini, dan biarlah kami hidup sebagai orang merdeka, sebagai hamba kebenaran, sebagai orang yang telah menerima kasih karunia Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.